Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ini kita telah diberi beribu nikmat, yaitu nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salawat serta salam tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan kita dari zaman-zaman kebodohan dan memperlihatkan kita kepada zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini, atau dengan kata lain minaz zulmati ilan nur. Ya, baik, untuk menghabiskan waktu, jadi terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Syarif Hidayatullah. Saya Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, asal kampus Institut Agama Islam Negeri yang Kendari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat positif dan negatif dari perkuliahan secara daring atau secara online di masa pandemi ini. Jadi yang pertama, kita beralih dulu kepada manfaat positifnya. Jadi manfaat positifnya daripada kuliah online itu yaitu yang pertama, kita kuliah sambil bisa mempersamai keluarga di kampung atau di rumah, karena tidak harus kita ke kampus. Itu manfaatnya, kita bisa dekat dengan keluarga. Dan manfaat keduanya itu, kita kuliah dan kita bisa sambil melakukan aktivitas yang lain. Contohnya, ketika kita kuliah di WhatsApp group, kita bisa kuliah sambil kita melaksanakan aktivitas apa, kita berkendaraan atau sedang ada kesibukan lainnya yang masih bisa kegiatan itu masih bisa dilakukan dan dibersamai dengan kegiatan lain begitu. Jadi kalau bicara positif, tentang positifnya mungkin bagi saya itu manfaat positifnya bagi saya. Ya, jadi dari sisi negatifnya bagi saya pribadi yaitu kurangnya keseriusan dalam kuliah. Kenapa? Karena secara langsung itu tidak ada yang mengontrol kita supaya mahasiswa itu serius. Itu. Jadi kayak semacam tidak ada kedisiplinan dalam belajar. Itu yang saya dapatkan. Yang kedua, kurangnya ilmu yang kita dapatkan secara real atau nyata. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika dosen menjelaskan atau teman-teman diskusi, kebanyakan, dan itu memang sudah realita yang terjadi, bahwa kebanyakan mahasiswa itu sedang melakukan kesibukannya sendiri. Kebanyakan ini tidak semua, artinya ada sebagian yang melakukan hal seperti itu. Karena itu lagi yang faktor pertama yang pengaruh tadi, tidak ada kedisiplinan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga itu, harapan kita sebagai mahasiswa itu tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya terjadi sebuah kesenjangan atau masalah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang kita harapkan adalah bagaimana caranya supaya kita dapat memahami perkuliahan secara maksimal, tapi yang kita dapatkan adalah malah kita kebingungan tentang perkuliahan tersebut. Kenapa? Karena bicara masalah keilmuan yang masuk pada diri mahasiswa itu bukan hanya tergantung kepada teks atau daripada ucapan dosen, tapi itu juga daripada pembawaan dosen dalam mengantarkan materi tersebut, atau suasana saat dosen itu membawakan materi. Itu semua tergantung kepada hal itu. Bukan cuma sekedar dari kata-katanya atau dari materinya, dan bukan cuma sekedar dari teks atau Google yang kita lakukan pada saat belajar itu. Jadi selanjutnya itu yaitu teman-teman yang berada di kampung, apabila secara daring itu akan merasa dirugikan yang tidak memiliki jaringan yang baik di kampungnya dan tidak memiliki paket data. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini sebenarnya yang memberatkan apabila adanya kuliah daring atau secara online.
karena tidak bisa mempersamai kita dalam kuliah secara maksimal dikarenakan keterbatasan jaringan atau keterbatasan tentang dana untuk membeli paket data. Mungkin itu saja dari saya, dari penjelasan atau pengalaman tentang kuliah secara daring, manfaat negatif dan positifnya. Untuk itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.